Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini Ustadz Umar akan memberikan pembahasan, yaitu pembahasan latihan online matematika ketiga yang sudah dilaksanakan tanggal 7 April 2020, hari Selasa kemarin. Nah, mungkin ini adalah pembahasan yang terakhir, namun harapannya anak-anak tetap semangat dalam belajar ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mulai ya. Yang pertama adalah soal nomor 16. Ini soalnya cukup panjang, soal ceritanya, namun kita pahami bersama-sama. Bu Yanti mempunyai 6 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing bungkus 0,5 kg. Karena ada arisan, gula pasir tersebut digunakan untuk membuat kopi sebanyak 3/4 kg, dan sepertiga bagian dari sisa gula pasir digunakan untuk membuat teh. Sisa gula pasir yang belum digunakan akan dipakai untuk membuat 3 macam bolu dengan kebutuhan gula pasir sama banyak. Banyaknya gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat setiap bolu adalah. Nah, ini soalnya cukup panjang, namun Ustaz sudah beri tanda warna merah di sini untuk memberikan pemahaman ringkasan. Intinya ada 6 bungkus masing-masing 0,5 kg. Kemudian digunakan membuat kopi 3/4 kg. Kemudian sepertiga sisanya digunakan untuk membuat teh. Kemudian sisanya lagi dipakai untuk membuat bolu. Nah, ini adalah ringkasannya. Kita kerjakan, kita pahami dari kalimat ini panjang menjadi seperti ini. Mula-mula berarti 6 kali 0,5 sama dengan 3 kg. Sisa buat kopi adalah berarti 3 dikurangi 3/4 sama dengan 3 dikurangi 0,75 sama dengan 2,25. Harapannya pecahan semacam 3/4 sama dengan 0,75 ini sudah kalian hafal, karena ini sehari-hari muncul, yaitu kelipatan 1/4, kemudian setengah, 3/4 itu sering muncul. Kemudian untuk buat teh sepertiga dari sisa berarti dikalikan 2,25 sama dengan 0,75 kg. Nah, sisa buat teh berarti 2,25 dikurangi 0,75 sama dengan 1,5 kg. Nah, sisanya ini dipakai untuk membuat bolu 3 buah. Nah, sehingga masing-masing bolu dibagi 3, 1,5 dibagi 3 sama dengan 0,5 atau A. Nah, kunci memahami soal ini dengan memahami bahasa soal cerita, sehingga kalau anak-anak paham, soal ini sebenarnya masih kategorinya adalah mudah. Soal berikutnya adalah nomor 17. Ini Ustaz bacakan. Kereta api Sancaka kelas eksekutif berangkat dari Yogyakarta pukul 23.45 atau jam 12 malam kurang 15 menit dan tiba di Surabaya pukul 4.35. Ini berarti hari berikutnya. Kereta api ekonomi berangkat dari Yogyakarta pukul 06.30 dan tiba di Surabaya pukul 11.27. Nah, ini berarti untuk yang ekonomi masih 1 hari, artinya belum ganti hari. Selisih waktu tempuh kedua kereta api tersebut adalah. Nah, ini temanya adalah soal operasi hitung satuan waktu. Nah, kita cari dulu yang Sancaka. Sancaka di sini warna merah. Kita operasikan dikurangi, berarti tiba dikurangi berangkat. Jam 4.35 dikurangi 23.45. Nah, di sini karena ganti hari, maka kita tambahkan yang depan ini dengan 24.00. Sehingga totalnya 28.35 dikurangi 23.45, jawabannya adalah 4.50. Kemudian untuk ekonomi berarti tadi berangkatnya 6.30, tiba 11.27, sehingga waktu tempuhnya 11.27 dikurangi 6.30, jawabannya adalah 4.57. Selisih waktu adalah 4.57 dikurangi 4.50 sama dengan 0007 atau 7 menit, jawabannya adalah D. Kemudian nomor berikutnya adalah nomor 22. Jika panjang garis OB adalah 63 cm, nah OB ini 63 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah kita lihat satu strip ini panjangnya berapa. Satu strip ini adalah 63 dibagi 3, karena ada 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian satu strip ini juga sama dengan R kecil atau jari-jari lingkaran kecil. Kemudian kalau yang lingkaran sedang ini berarti 2 strip, berarti 2 kali 21, ini 42 cm. Nah, kemudian lihat bagian lingkaran dipotong. Nah, ini lihat ada gambar gunting dipotong di sini.
Kemudian yang ada nokta merah, nah ini nokta merah, nah ini diputar berlawanan arah jarum jam, berarti ke sana ya, sana ini, maka jadinya seperti ini. Nah itu lihat menjadi di bawah ini. Nah ini berarti kesimpulannya yang bagian bawah ini adalah sepertiga lingkaran besar. Nah ini luasnya ini sepertiga lingkaran besar, ditambah, nah ini bentuknya seperti ini juga sepertiga. Nah, tapi ini sepertiga lingkaran sedang. Jadi yang sedang ini dikurangi sepertiga lingkaran kecil yang putih ini. Nah, lihat mouse-nya. Nah, sehingga ketika kita masukkan angkanya seperti ini, anak. Nah, nanti kalian hitung banyak yang bisa dicoret, disederhanakan. Nah, jawabannya adalah terakhir 4158 tambah 1386. Hasilnya adalah 5544 cm persegi atau C. Soal berikutnya nomor 23. Claresta berangkat dari Yogyakarta menuju Magetan pukul 9 menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pada pukul 9.30, Adrian berangkat dari Magetan menuju Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jarak Yogyakarta-Magetan adalah 110 km. Mereka melalui rute yang sama. Jarak kota Yogyakarta dengan tempat berpapasan keduanya adalah, nah ini soal temanya papasan beda waktu. Nah ini seperti soal-soal sebelumnya, kalian cari jarak yang berangkat duluan, yaitu siapa? Claresta. Nah ini yang warna merah ini Claresta, yang biru Adrian. Nah kita cari waktunya dulu. Claresta jam 9, kemudian Adrian 9.30, berarti selisihnya 9.30 dikurangi jam 9. Nah jawabannya 30 menit atau setengah jam. Nah kita cari jarak yang berangkat duluan, yaitu Claresta. Kecepatan Claresta dikalikan waktu, berarti 40 km per jam dikalikan setengah jam sama dengan 20 km. Nah sekarang jarak Claresta dan Adrian saat pukul 9.30, artinya 30 menit setelah itu otomatis ada pengurangan jarak karena Claresta sudah berjalan 20 km. Berarti 110 dikurangi 20 sama dengan 90 km pada saat pukul 9.30. Nah, waktu papasan ini rumusnya harapannya sudah hafal, masih ingat ada triknya, papasan plus menyusul minus. Nah, karena ini papasan berarti plus itu artinya jumlah. Jarak dibagi jumlah kecepatan. 90 per 40 tambah 50 sama dengan 90 per 90 sama dengan 1 jam. Nah, jarak dari Yogyakarta atau Claresta berarti 20 km ini tambah jarak papasan. 20 kilo ini adalah dari ini yang tadi sudah kita cari di awal tadi, ditambah jarak papasan. Nah berarti kan jarak papasan kecepatan dikalikan waktu, 40 km per jam dikalikan 1 jam sama dengan 40 km ditambah 20, jawabannya adalah 60 km atau C. Nah ini ilustrasi untuk memudahkan pemahaman gambar ya. Claresta itu yang sebelah kiri itu Jogja, Adrian sebelah kanan biru ini Magetan. Nah awalnya seperti ini, kemudian pas jam 9.30 Claresta sudah menempuh jarak 20 km, sehingga jarak Claresta dengan Adrian 90 km. Nah kemudian waktu papasan pukul 10.30 ini karena 1 jam tadi, otomatis Claresta sudah menempuh jarak, nah ini 60 km. Kemudian Adrian berapa? 50 km. Nah ketika ditotalkan 60 tambah 50 ya sama dengan 110 km. Nah untuk ngecek, untuk memahami soal tadi. Soal berikutnya nomor 24. Ini luas permukaan bangun gabungan tersebut adalah, hati-hati bangun yang atas bukan kubus. Nah ini lebarnya 14 cm. Nah ini bisa dilihat animasinya. Nah ini 14 cm, berarti otomatis atas ini 14 cm, yang sini 14. Nah sehingga kalau ini atasnya panjangnya ini, yang atas panjangnya ini, lebarnya itu 14, tingginya 5, ini 14, tingginya 15. Nah 15 dari mana? Ada ini, ada simbolnya strip, berarti ini 15, panjangnya 15, tingginya 15, lebarnya 14. Nah masih ingat ini dulu soalnya mirip dengan soal sebelumnya, luas permukaan bangun yang ditumpuk. Nah ini ada animasinya. Nah ini kita pindahkan atas, berarti sama saja luas balok yang bawah ditambah selimutnya ini, selimutnya yang atas ini. Nah ini, nah diulangi ya. Nah ini dipindah ke atas, ini kan bagian dari balok. Nah ini otomatis seolah-olah sudah dihitung. Nah sehingga tinggal kita menghitung yang selimutnya saja.
Berarti rumusnya kita masukkan seperti ini, angkanya dimasukkan. Nah, ternyata jawabannya adalah 3030 untuk luas yang balok bawah tambah 870 untuk selimut yang atas. Ini jawabannya 3900 cm persegi atau C. Nah, soal berikutnya nomor 26. Ini soal mudah tapi mungkin karena kurang konsentrasi atau belum terlalu ngeh ya. Ini sumbu simetri itu maksudnya simetri lipat. Nah, Ustaz bacakan. Banyak sumbu simetri pada bangun tersebut adalah, nah, hati-hati, sumbu simetri artinya simetri lipat, bukan simetri putar. Ini Ustaz kasih coret biar tidak keliru. Kalau simetri putar memang ada 6. Tapi ini karena simetri lipat, maka jawabannya adalah 0 atau tidak punya simetri lipat A. Nah, ini untuk memudahkan Ustaz buat animasi. Nah, ini animasinya kan bangunnya seperti ini. Nah, Ustaz salin bangun di depannya, digambar ulang. Nah, yang merah, kemudian yang belakang kita hilangkan biar nanti nggak bingung. Nah, bangun ini kita buat lipatan, seolah dilipat. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, lipatannya kita miring dulu. Nah, miringnya biru seperti ini. Harusnya lipatannya seperti ini, tapi bangunnya beda jadinya. Ini berarti bukan simetri lipatnya. Tadi seperti ini. Nah, ini. Nah, berikutnya kita lipat yang mendatar. Nah, harusnya bangunnya seperti ini. Nah, ternyata berbeda ya. Nah, ini aslinya seperti ini, berarti keliru, tidak ada. Kemudian yang ini, yang miring ini. Nah, ternyata ini juga hasilnya harusnya seperti ini, tapi bangunnya tidak seperti ini. Artinya ini tidak memiliki simetri lipat atau simetri lipatnya 0. Nah, ini untuk nomor 26, harapannya dipahami. Berikutnya nomor 30. Ini soal tentang volume, hanya variasi, dipahami. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 15 dm, lebar 12 dm, dan tinggi 6 dm. Telah berisi air 1/5 bagian. Hati-hati, 1/5 bagian. Bak mandi tersebut kemudian diisi air menggunakan ember dengan volume air setiap ember 27 liter sebanyak 29 kali. Air yang harus diisikan ke dalam bak mandi tersebut agar menjadi penuh adalah, berarti kekurangannya, kita cari kekurangannya. Nah, soal variasi tentang volume, ingat 1 liter sama dengan 1 dm pangkat 3. V penuh sama dengan 15 kali 12 kali 6. Dari sini, dari soalnya ini tinggal kita kalikan, jawabannya 1080 dm pangkat 3 atau 1080 liter. V mula-mula ini 1/5 dari kalimat ini, 1/5 bagian. Berarti 1/5 kali 15 kali 12 kali 6 sama dengan 3 kali 12 kali 6 sama dengan 216 dm pangkat 3. Nah, pengisian dengan ember tadi sebanyak 29 kali. Nah, masing-masing ember isinya 27, berarti tinggal dikalikan saja, 783 liter. V air agak penuh, berarti penuhnya ini dikurangi mula-mula, kemudian dikurangi pengisian ember. Ini logika ya, logika. Kalau mencari kekurangannya otomatis penuh dikurangi mula-mula tadi, kemudian dikurangi pengisian embernya tadi. Kita masukkan mula-mula adalah 1080 dikurangi 216 dikurangi 783 sama dengan 81 liter. Nah, ini Ustaz bantu dengan gambar agar bisa lebih paham. Pertama-tama seperti ini, anak tambah 783. Nah, berarti menjadi naik permukaannya, tingginya tambah, kemudian tambah 81 jadi penuh. Nah, ini berarti kekurangannya 81 ini. Nah, ini untuk nomor 30. Nah, berikutnya adalah nomor 39, variasi rata-rata. Rata-rata nilai ulangan matematika dari 28 siswa adalah 72. Nilai tersebut belum termasuk nilai Bayu, Aji, Chandra, dan Krisna. Setelah nilai Krisna ditambahkan, rata-rata nilai menjadi 72,25. Nilai Bayu 3 lebihnya dari nilai Krisna, sedangkan nilai Chandra 8 kurangnya dari nilai Bayu, dan nilai Aji 10 lebihnya dari nilai Krisna. Nilai Bayu, Aji, Chandra, dan Krisna adalah, ini soal variasi rata-rata. Nah, ini kita cari mula-mula dulu. Jumlah nilai siswa 28 siswa, ini 28 kali 72 sama dengan 2016. Nah, jumlah nilai 29 siswa. Nah, ini setelah Krisna masuk. Krisna kan ikut ya, dimasukkan. Berarti 29 dikalikan rata-ratanya setelah Krisna masuk 72,25 sama dengan 2095,25. Nah, nilai Krisna berarti dikurangi 2095,25 dikurangi 2016 sama dengan 79,25. Nah, ini adalah nilai Krisna.
Nilai Bayu berapa? 3 lebihnya dari Krisna tadi sesuai dengan kalimatnya. Berarti 3 tambah 79,25 sama dengan 82,25. Chandra itu adalah apa itu? Ini Bayu dikurangi 8 ya. Ini tadi di dalam soal juga ada bahasanya seperti itu. 82,25 kurang 8 sama dengan 74,25. Kemudian nilai Aji 10 lebihnya dari Krisna tinggal ditambahkan, berarti 10 tambah 79,25 sama dengan 89,25. Nah, nilai Bayu, Aji, Chandra, dan Krisna berturut-turut adalah, nah hati-hati ini urutannya nggak urut, makanya Ustadz beri warna untuk memudahkan. Nah, ini Bayu merah berarti 82,25, Aji biru 89,25, Chandra hijau 74,25, dan Krisna ungu 79,25 atau A. Demikian anak pembahasan untuk tryout matematika ketiga kemarin. Semoga ini sebagai tanda anak tambah paham dan semakin menguasai, karena jumlah soal yang salah semakin sedikit, sehingga pembahasannya nggak sepanjang awal-awal dulu. Harapannya anak-anak walaupun sudah selesai belajar di kelas 6 tetap semangat, niatkan untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Istilah kegiatan-kegiatan dengan yang positif, jangan sampai kalian menyanyiakan waktu ya. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia untuk bermain game atau perbuatan yang sia-sia lainnya. Mungkin itu saja dari Ustadz Umar. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.